Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan TKA Fisika tahun 2026-2027. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab dinamika gerak lurus, yang mana merupakan bab keempat ya teman-teman ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah mobil pick-up yang memuat beberapa barang bangunan mengalami mogok dalam perjalanannya ke tempat tujuan, sehingga mobil tersebut harus didorong oleh beberapa orang. Saat didorong oleh 2 orang, mobil tersebut belum bisa bergerak, dan ketika yang mendorongnya 4 orang, barulah mobil tersebut bisa bergerak. Fenomena yang serupa dengan kejadian tersebut adalah, kalau kita kaitkan, berarti coba kita baca aja di setiap opsi ya. Yang pertama, penumpang mobil akan terdorong ke depan saat mobil direm secara mendadak. Enggak ya, ini fenomena hukum Newton yang pertama. Kemudian perahu akan terdorong ke depan saat air didayung ke belakang. Ini juga fenomena hukum Newton pertama. Balon yang berisi udara akan bergerak bebas dan sangat cepat saat ikatan balon tersebut dibuka dan dilepaskan. Ini juga enggak ada keterkaitan dengan kondisi atau kejadian di atas. Dan yang D, motor bergerak lebih cepat saat berkendara sendiri daripada berboncengan dengan gaya mesin yang sama. Jadi kalau kita bahas tentang konteks yang ada di gambar ini, artinya tuh gayanya itu harus lebih banyak sehingga gerak yang diberikan jauh lebih besar gitu. Berarti coba yang E ya. Kondisi sebuah lift akan diam jika isinya terlalu penuh. Nah, ini ya. Jika massa yang diberikan lebih banyak, beban yang diberikan lebih banyak, otomatis kondisinya tidak akan bisa bergerak. Jadi serupa dengan konteks atau kejadian pada kondisi yang dibacakan di awal ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 2. Balok A dan B dengan massa masing-masing adalah 8 kg dan 5 kg. Kita coba tuliskan terlebih dahulu. Di sini berarti massa A adalah 8 kg. Sementara massa B sama dengan 5 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti pada gambar, koefisien gesekan statisnya berarti ada mu S dan mu K ya. Mu S-nya 0,5 dan mu K-nya sama dengan 0,3. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah jika balok C yang massanya 4 kg, itu diletakkan di atas balok A. Oke, berarti kita coba cek pernyataan 1 dulu ya. Di pernyataan 1, tegangan tali sistem menjadi lebih kecil daripada semula. Berarti kalau di pernyataan 1, kalau kita cek, ini kan otomatis kalau kita buatkan, ini kan berarti sigma F sama dengan M dikali A ya, massa dikali percepatan. Sedangkan tegangan talinya itu pasti berlawanan dengan arah gaya gesek ya. Berarti T dikurangi F sama dengan MA. Dan kita tahu ya bahwa rumus F itu sama dengan mu dikali dengan N atau berat ya. Atau kita bisa tuliskan mu dikali dengan massa dikali gravitasi. Gitu. Sehingga kalau misalnya kita lanjutkan, berarti T sama T dikurangi mu dikali massa dikali gravitasi sama dengan massa dikali percepatan. Maka tegangan talinya sama dengan massa dikali percepatan ditambah mu dikali massa dikali gravitasi. Jadinya tegangan tali ini sebanding dengan massa ya teman-teman. Jadi semakin besar massa, otomatis semakin besar pula tegangan tali. Jadi ini pernyataan yang salah. Gitu ya. Jadi nilai semakin besar massanya, maka semakin tegang talinya gitu. Lanjut di pernyataan kedua. Gaya gesekan statis gabungan benda A dan C lebih besar daripada gaya berat B. Oke, di gaya berat B. B itu kalau kita lihat, WB sama dengan massa dikali gravitasi ya. Massa B itu sama dengan 5 ya. 5 dikali
10, maka ini sama dengan 50 Newton. Dan kita juga tahu ya bahwa gaya gesek itu rumusnya tadi mu dikali N, dan N-nya kan pasti sebanding atau senilai dengan berat ya. Maka mu dikali W sama dengan mu-nya dikali massa dikali gravitasi, bahwa di sini kasusnya berarti A ditambah B, berarti massa A ditambah dengan massa B dikali gravitasi ya, maka akan sama dengan 0,5 karena yang statis, dikali dengan A sama B, A-nya 8, B-nya, B sama C, ini sama C ya. Kalau sama C berarti C-nya 4 ya, 8 tambah 4 dikali gravitasinya 10, berarti 0,5 dikali dengan 12 kali 10, itu sama dengan 0,5 dikali 120 ya, sama dengan 60 Newton. Jadi kalau kita lihat, frekuensi geseknya bernilai lebih besar daripada si beratnya, sehingga otomatis pernyataan yang kedua benar, dan pernyataan ketiga juga benar ya, karena semakin besar koefisien geseknya, maka benda tidak akan bergerak atau sama dengan diam. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Ada 4 buah benda seperti pada gambar di bawah ini. Keranjang ditarik dengan gaya 30 Newton pada bidang datar yang kasar, yaitu dengan mu sama dengan 0,4. Massa keranjang diabaikan. Agar keranjang tersebut bisa bergerak, maka pilihlah benda yang harus dimasukkan ke dalam keranjang. Oke, berarti kita coba cari gaya ini dulu ya, massa yang kira-kira bisa membuat bendanya bisa bergerak gitu kan. Masih sama rumusnya di hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA, dan F dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Karena bendanya itu diam, maka percepatannya 0 ya. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan F sama dengan gaya gesek. Karena M dikali 0 kan tetap 0. Dan kita bisa cari nilai dari Fg-nya. Frekuensi gaya gesek itu kan mu dikali N ya, kayak tadi. Atau kalau kita tuliskan mu dikali dengan massa dikali gravitasi, gitu. Jadi kita bisa tuliskan F sama dengan mu dikali massa dikali gravitasi. Dan kalau kita cari M-nya, M sama dengan F dibagi mu dikali gravitasi. Nah, dalam hal ini F-nya sama dengan 30 Newton. 30 ya, dibagi dengan mu-nya di 0,4. Dan gravitasinya 10. Maka sama saja di 30 dibagi 4, which is sama dengan 7,5 kilo ya. Nah ini, kalau misalkan dia di angka 7,5 kilo, maka bendanya diam. Nah, agar bergerak, otomatis harus apa? Agar benda bergerak, maka beban atau massa, harus kurang dari 7,5 kg. Gitu. Nah, tinggal kita cek aja ya teman-teman, cek di setiap pernyataan. Di pernyataan 1, di situ ada buku dan bola basket. Buku ditambah bola basket, saya tulis B ditambah BB aja. Buku itu beratnya di 0,8, bola basketnya di 3,5. Ini kalau kita tambahkan jadi 4,3. Ini masih kurang dari 7,5, berarti betul. Pernyataan kedua, pisang dan bola basket. Pisangnya sama dengan 4 kilo, ditambah dengan 3,5 ya. Ini berarti di 7,5.
which is pasti bendanya pasti diam nanti. Yang ketiga, buku dan mangga, buku di 0,5, 0,8 maksudnya, dan mangganya di 4,2. Ini masih masuk ya, di 5 kilo. Yang keempat, yaitu pisang dan buku. Pisangnya di 4,0, bukunya di 0,8. Ini berarti 4,8, ini juga masih oke, masih bisa membuat benda bergerak atau si ember ya, keranjang, sorry. Yang kelima, mangga dan pisang. Mangga itu 4,2, pisang itu 4,0, ini berarti 8,2. Ini pasti nggak bisa ya. Oke, jadi yang masuk hanya di 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ya. Gitu teman-teman ya. Lanjut nomor 4, seseorang dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Otomatis kalau kita buatkan ilustrasinya, kurang lebih kayak gini ya. Misalkan ini ada sebuah liftnya. Nah, si orang tersebut berdiri di dalam lift tersebut. Nah, karena orang tersebut itu pasti memiliki sebuah massa, maka dia pasti memiliki gaya berat, itu W sama dengan massa dikali gravitasi ya. Dan massanya 60 kg, 60 kali 10, sehingga gaya berat orang tersebut 600 Newton. Dan lift tersebut bergerak ke bawah dengan percepatan ya, yaitu sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Dan setiap benda yang bergerak, yang diam sekalipun pasti memiliki gaya normal ya. Nah, ini gaya normalnya ke atas, kita sebut dengan N aja ya. Gitu dulu. Sehingga kalau kita lihat, karena geraknya ke bawah, maka kita bisa gunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Dan tadi karena bergerak ke bawah, maka nilai W pasti lebih besar daripada N itu sendiri ya. Maka W dikurangi N sama dengan M dikali A. Karena yang ditanyakan adalah gaya normal, maka tinggal kita substitusi aja. Ini 600 dikurangin N sama dengan massanya 60, dikali percepatannya 3 ya. Berarti ini sama dengan 180, dan ini 600. Sehingga nilai N-nya sama dengan 600 dikurangi 180, maka N sama dengan 420 Newton ya. Jawabannya berarti yang D. Gitu ya, gampang ya teman-teman ya. Oke, nah paling kalau teman-teman salah menuliskan N dibandingkan W atau N kurangi W, paling nanti nilainya dalam bentuk negatif, dan itu nggak masalah sih, karena di sini nggak perlu tanda ya. Jadi nggak apa-apa kalau ketukar juga nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 5. Dua buah balok dihubungkan dengan katrol licin dan massa katrol diabaikan seperti pada gambar. Massa A sama dengan MA, massa B sama dengan MB, dan balok B turun dengan percepatan A. Jika percepatan gravitasinya G, maka besar tegangan tali yang terjadi pada balok. Kita coba kondisikan dalam dua skema ya. Yang pertama, kita buat dalam skema balok B diam. Balok B diam. Kalau balok B diam, maka diperoleh T-nya itu akan sama dengan WB ya. Atau kita kalau diam berarti kan pakai sigma F sama dengan 0, pakai hukum 1 Newton. Itu berarti T dikurangi WB gitu, sama dengan 0, maka T sama dengan WB gitu ya. Sekarang kalau coba kasusnya misalkan si balok B-nya itu ini ya, turun, balok B turun dengan percepatan A gitu.
dengan percepatan A, maka diperoleh, berarti ya sama kayak tadi ya, berarti T sama dengan WB, nanti dikali dengan percepatannya, berarti WB itu kan massa dikali gravitasi ya, T itu kan massa dikali gravitasi. Nah, gravitasinya nanti dikaitkan juga dengan si percepatan tadi, jadi nanti T-nya sama dengan massa dikali gravitasi dikurangi A gitu ya, ini massa dalam B ya, gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang E ya teman-teman ya. Kita lanjut soal pemantapan ya. Oke, soal nomor 1, sebuah sistem tata surya terdiri atas beberapa planet dan sebuah matahari. Karena ada gaya gravitasi matahari, maka planet bergerak mengelilingi matahari kan ya. Tentukan pernyataan berikut yang benar atau salah terkait energi kinetik sebuah planet yang bergerak melingkar mengelilingi matahari. Oke, di soal nomor 1 ini kita coba kaitkan dengan gerak melingkar juga ya, berarti sigma F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Dalam hal ini F-nya kita ganti dengan ini ya, gaya gravitasi. Kalau kita tuliskan F gravitasi aja ya, gitu. F gravitasi sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Rumus gaya gravitasi itu kan G dikali massa besar dikali massa kecil dibagi jari-jari ya, dipangkatkan 2. Ini sama dengan massanya tulis ulang. Nah, percepatan sentripetal itu kan sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya. Sehingga kita M-nya bisa kita coret, gitu. R-nya juga kita bisa coret, dan R-nya sisa 1 ya di sini ya. Berarti akan kita bisa dapatkan G dikali M sama dengan, per R jangan lupa, sama dengan V kuadrat, gitu. Udah ya. Nah, terus karena kita menghubungkan dengan energi kinetik, rumus energi kinetik masih ingat teman-teman? Yaitu setengah dikali mv kuadrat ya. Dan kita punya di sini, kita coba substitusikan ke energi kinetik ya. Berarti energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, v kuadratnya kita ganti ya dengan si Gm itu, berarti setengah dikali M dikali G, M dibagi R gitu. Jadi nilai energinya sama dengan GMM dibagi 2R gitu ya. Nah, sip. Sehingga pernyataan 1, yaitu tidak dipengaruhi massa matahari, energi kinetik tidak dipengaruhi massa matahari. Salah ya, ini massa mataharinya sangat mempengaruhi nilai energi kinetik ya, karena ini sebanding, maka ini salah. Kemudian, sebanding dengan jari-jari matahari, energi kinetiknya tidak sebanding karena dia saling berbalik arah ini, artinya semakin besar energi, semakin kecil jari-jarinya. Semakin besar jari-jarinya, maka semakin kecil energinya. Berarti ini tidak berbanding lurus. Kemudian berbanding terbalik dengan jari-jari, benar ya. Energi kinetik berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Berarti ini benar. Sehingga yang betul, ya jawaban untuk nomor 1 adalah salah-salah benar ya. Oke, lanjut nomor 2. Pada percobaan pegas, beban yang masanya berbeda-beda digantung pada ujung pegas, kemudian diukur pertambahan panjangnya. Data hasil percobaan tampak sebagai berikut. Oke, berarti kita coba menuliskan rumus saja. Rumus ini ya, apa namanya? Pegas. Rumus pegas itu kan F sama dengan K dikali delta X ya. Atau kalau mau kita ganti jadi F-nya massa dikali gravitasi sama dengan K dikali delta X. Dari sini bisa kelihatan ya, semakin besar beban,
maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Maka pertambahan panjang pegas semakin besar. Karena kalau kita lihat nilai M itu berbanding lurus dengan delta X gitu. Jadi jawaban yang tepat ya kita bisa lihat ya. Semakin besar beban, semakin kecil pertambahan panjangnya. Ini salah. Semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Betul ya, karena gaya berbanding lurus dengan delta X. Sehingga pernyataan kedua betul. Pernyataan ketiga, semakin besar gaya, semakin kecil pertambahan panjang. Salah ya, ini bertolak belakang dengan pernyataan kedua. Yang keempat, konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Yang kelima, konstanta pegas berbanding terbalik dengan gaya. Oh, salah ya. Yang benar berarti yang keempat nih. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Gitu ya. Oke. Sip, kita lanjut di soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika koefisien gesek kinetis antara balok A dan meja 0,1 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang harus diberikan pada A agar sistem bergerak ke kiri dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat adalah. Oke, di sini kalau kita analisa ya, di sini berarti karena bendanya bergerak ke kiri, maka otomatis gaya geseknya akan ke kanan ya. Ini berarti gaya gesek. Gaya geseknya kinetis, berarti ini FK ya. Ya udah, berarti tinggal kita tuliskan aja. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Massanya di sini kita punya F kan ke kiri ya, berarti arahnya ke kiri. F dikurangi dengan yang ke kiri yang positif gitu ya. F dikurangi F dikurangi FK dikurangi dengan berat dari benda-benda ini ya, benda B berarti ya. Atau WB lah ya ini. Dikurangi WB berarti ya. Sama dengan, nah masanya berarti massa gabungan dari massa A ditambah massa B ya. Dikali gravitasi. Gitu. Karena benda B itu 20 kilo, maka WB itu sama dengan massa dikali gravitasi kan ya. Massanya 20, gravitasinya 10, maka ini 200 Newton. Gitu. Kemudian untuk mencari FK-nya sama dengan 0, tadi berapa di 0,1 ya gaya geseknya dikali dengan si massa benda yang ada di atas ini. Nah, ini kan benda ini kan memiliki gaya normal sama dengan 30, maka gaya normalnya 300 ya, dikali 300, maka ini sama dengan 30 Newton, gitu. Tinggal kita hitung berarti nanti nilai F dikurangi 30 dikurangi 200 sama dengan massa A sama dengan 30, massa B-nya 20 dikali 10 ya. Maka kita bisa punya F dikurangi 230 sama dengan 50 dikali 10, 500 ya. Sehingga kita bisa punya weight gravitasi, oh ini percepatan, sorry. Percepatannya di sini 2, teman-teman. Sorry, salah lihat ya. Berarti ini 2. Ini A, berarti ini 2. Ini 50 kali 2, 100 ya. Sehingga nilai F totalnya harus 330 Newton. Gitu ya. Oke, jawabannya yang E ya. Lanjut nomor 5. Dua buah benda dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Jika koefisien gesek kinetis benda dengan bidang adalah 0,5, maka tegangan tali antara dua benda tersebut adalah, oke, coba saya gambarkan ulang ya. Oke, misalkan kayak gini, dan ada tali yang menarik ke katrol ya. Dihubungkan ke benda tersebut, dan arah tegangannya ada yang ke atas dan ada juga ke atas juga ya, ini T. Karena ini berarti W,
Karena di situ 6 kilo, W-nya kita langsung cari aja. Massa dikali gravitasi, 6 dikali 10 berarti 60 Newton. Ini, percepat ya. Kemudian ini alfanya. Oke, berarti di sini 4 kilo bendanya. Nah, setiap benda itu pasti memiliki gaya normal, dan gaya normal selalu arahnya itu tegak lurus dengan si bidang. Berarti bidangnya kan miring, berarti ini gaya normalnya ke sini. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat alfa ini, kalau kita tarik garis ke sini, oh ya, dan ini kan pasti punya gaya berat. Gaya berat pasti arahnya ke bawah. Arah gaya berat pasti ke bawah. Ini W, berarti kita sebut ini W apa ya? WB, WA ya. Ini WA. Dan kalau kita proyeksikan garis ini, itu akan membentuk sebuah sudut yang sama dengan sudut alfa, teman-teman ya. Nah, ini adalah sisi samping dari si alfa, maka ini kita bisa cari dari WA cos alfa ya. Itu. Kemudian kalau kita tarik garis ke sini, dan ini merupakan sisi terjauhnya, maka ini disebut dengan WA sin alfanya, gitu. Dan karena bendanya itu diangkat, sehingga arah gravitasinya ke sini, arah percepatannya ke bawah sini. Sehingga gaya geseknya itu pasti berlawanan arah. Berarti gaya gesek bendanya ke sini. Ini disebut dengan FK-nya. Gitu, berarti coba kita cari satu-satu ya. Yang pertama kita cari dulu, tadi kan kita punya tangan alfa ya. Tangan alfanya sama dengan 3/4 dari soal ya. Yang ini teman-teman. Otomatis alfanya kita bisa dapatkan nilai 37 derajat ya. Gitu. Kemudian kita bisa cari nilai gaya gesek kinetisnya. Rumusnya kan μk dikali gaya normal. μk-nya di 0,5 dikali gaya normal. Gaya normalnya itu searah dengan berlawanan arah dengan WA cos alfa. Berarti kita cari dulu tuh WA cos alfanya ya. Berarti kalau berdasarkan gerak pada sumbu Y, itu kan kita bisa lihat N dikurangi, sigma F sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, yang ke atas itu N dikurangi WA cos alfa sama dengan 0. Di N sama dengan WA cos alfa. WA-nya adalah berat dari si benda A ya, berarti 4 dikali 10 berarti 40. Cos alfa berarti cos 37. Cos 37 itu 4/5. Sehingga gaya normalnya bernilai 40 bagi 5, 8. 8 kali 4, 32 Newton. Sehingga kita bisa dapatkan nilai N-nya sama dengan 32. Maka FK-nya sama dengan 16 Newton ya. Nah, udah. Karena cari tegangan tali, maka kita coba cari juga pada sumbu Y ya. Tadi kan pada sumbu X kita sudah selesai, pada sumbu X, sekarang kita ke sumbu Y. Tadi sumbu Y, sekarang kita sumbu X. Di sumbu X berarti sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, yang bergerak pada sumbu X itu ada beberapa gaya. Yang pertama ada gaya berat ke bawah, yaitu WB ya. Ini WB. Berarti WB karena arahnya ke bawah. WB dikurangi dengan gaya-gaya yang bekerja, berarti negatif T ditambah T. Kemudian dikurangi W sin alfa, WA sin alfa, dikurangi juga dengan FK ya. Nilainya sama dengan massa A ditambah massa B ya. Dikali percepatannya. Percepatannya kita belum punya, tulis dulu aja. Sehingga WB kan 60. Ini berarti negatif T tambah T kan habis. Dikurangi WA sin alfa. WA-nya 40. Sin alfa berarti sin 37.
dikurangi FK-nya 16 sama dengan massa A ditambah massa B, 6 tambah 4, 10A ya berarti ya. Berarti 60 dikurangi 40, sin 37 kan 3/5 ya. Kurangi 16 sama dengan 10A. Oke, 40 bagi 5. 8 kali 3, 24. 60 dikurangi 24, kurangi 16 sama dengan 10A. Sehingga kita bisa dapatkan ini sama dengan 20 sama dengan 10A. Berarti A-nya 2 teman-teman ya. Dah, kalau udah ketemu A-nya 2 ya kita bisa tinjau benda ya. Karena kita butuh T-nya, maka tinjau benda B aja yang gampang ya. Benda B itu yang menggantung. Sehingga karena dia menggantung, maka arah gayanya cuma ada 2 ya. Yang ke atas untuk T, yang ke bawah untuk W. W-nya 60 Newton ya. Sehingga kita bisa cari pakai sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Yang ke atas itu berarti karena geraknya itu arahnya ke bawah, maka W dikurangi T ya. W dikurangi T sama dengan massanya 6. Kita tulis dulu nggak apa-apa. Massa dikali percepatan gitu. W-nya kita tulis ulang yaitu 60. T-nya tulis ulang, massanya 6. Percepatannya 2 tadi ya. Maka ini 12. Ini 60 dikurangi T. Sehingga T-nya sama dengan 60 dikurangi 12. 48 Newton teman-teman. Nah ini adalah tegangan untuk tali yang bekerja pada sistem tersebut ya. Nah kalau ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya saya ngujinya di benda yang kedua atau yang miring ini bisa nggak? Bisa-bisa aja teman-teman ya, sama aja kok. Jadi kalau mau nguji benda yang di sisi miring, berarti nanti gaya yang bekerja itu ada di T dan ada di WA sin alfa dan FK ya. Jangan lupa di sini gayanya ada banyak. Kalau di sini kan gayanya cuma ada 2. Jadi kita mainkan atau tinjau benda yang kira-kira gaya yang bekerja itu sedikit biar ngitungnya nggak susah. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Percepatan gravitasi di permukaan planet X adalah 12 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jari-jari planet X adalah setengah jari-jari bumi, maka massa planet X adalah titik-titik massa bumi. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita bisa tulis dulu ya, di sini rumus gravitasi. Kok 12 ya, sorry. 5. Kan gravitasi sama dengan Gm dibagi R ya. Dan gravitasi X-nya itu berarti otomatis gravitasi planet X sama dengan Gx sama dengan Gmx ya. Dibagi dengan R kuadrat X. Gravitasi buminya sama ya, gravitasi bumi. Berarti kita pakai Gb aja, Gb sama dengan Gmb dibagi dengan R kuadrat B, gitu. Tinggal sisanya kita bandingkan secara matematis saja sih, berarti Gx kita bagi dengan Gb. Berarti nilainya sama dengan Gmx dibagi dengan R kuadrat X ya, dibagi dengan Gmb R kuadrat X. B, sorry. Ya, sama-sama G, kita bisa coret G-nya. Sehingga kita bisa punya jadi MX saja. MX dibagi R kuadrat X dibagi dengan MB dibagi dengan R kuadrat B. Gitu. Nah, terus ada informasi lanjutan tuh teman-teman bahwa katanya percepatan gravitasi di permukaan. Berarti jangan diubah ya. Ada yang beda soalnya teman-teman ya. Karena percepatannya, di sini aja deh. Posisinya berarti nggak bisa ke samping, kayak gini aja. Nah, nanti di sini nilainya sama dengan 12 gravitasi bumi ya. Nah, buminya tetap aja nggak usah diubah. Gitu.
Ya udah berarti ini sama dengan 12 ya. Ini kan kecoret ya. Ini kecoret berarti ini sama dengan 12. Terus bisa kita ubah berarti mx-nya ditulis ulang. Dan kita punya bahwa katanya jari-jari di planet X itu adalah setengah kali jari-jari bumi. Ini sama dengan setengah RB pangkat 2 ya. Dibagi dengan MB dibagi dengan RB pangkat 2. Gitu. Udah berarti kita bisa tuliskan ulang. Berarti 12 sama dengan MX dibagi, ini seperempat ya, seperempat RB kuadrat dibagi MB dibagi RB kuadrat. Nah, ini berarti sama-sama RB kuadrat, kita bisa coret aja ya. Nah, kemudian 4-nya kita bisa naikkan, berarti 12 sama dengan 4MX dibagi dengan MB gitu ya. Ya udah, tinggal kita kali silang aja ya, berarti 12 MB sama dengan 4MX. Sama dengan berarti kalau kita bagi 4, ya 3 ya, 3 MB sama dengan MX. Artinya massa bumi itu 3 kali dari massa matahari. Jawabannya yang B ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Nomor 6, 2 kawat A dan B sama panjang perbandingan diameternya 1:2. Berarti coba kita tuliskan dulu ya di nomor 6 ini. Kita punya D1 banding D2-nya, diameter 1 banding diameter 2-nya 1:2. Kemudian pertambahan panjangnya berbanding, berarti delta L1 banding delta L2 sama dengan 3:1. Dan panjangnya sama ya, berarti L1 sama dengan L2. Gitu. Kita tuliskan dulu rumusnya itu, E sama dengan F dikali L dibagi dengan delta L dikali A ya. A-nya di sini itu area ya, atau luas. Berarti kita bisa bandingkan, diperoleh E1 dibagi dengan E2 ya, akan sama dengan berarti F1 dikali L1 dibagi dengan delta L1 dibagi A1 ya. Dan sama berarti sini F2 dikali L2 dibagi dengan delta L2 dikali A2. Gitu. Karena nilai dari F-nya sama ya, maka otomatis kita bisa tuliskan FL, dan L-nya juga sama ya, dibagi dengan delta L1 dikali A1 dibagi dengan FL lagi per delta L2 dikali A2. Nah, ini bisa kita coret F sama L-nya. Sehingga kita bisa lakukan perkalian terbalik aja ya. Berarti jadinya dibalik nih. Delta L2 dikali A2 dibagi dengan delta L1 dikali A1. Udah. Nah, kita tinggal ubah nilai dari luas satunya ya. Luas 1 dan luas 2-nya. Gitu. Luasnya kan gini bentuknya berarti silinder ya, lingkaran. Maka ini kan bentuknya berarti setengah. Berarti otomatis kita pakai rumus lingkaran aja. Karena kita punyanya diameter, pakai rumus diameter aja. Itu seperempat pi D2 kuadrat dibagi seperempat pi D1 kuadrat gitu. Nah, ini sama-sama seperempat pi, kita bisa coret aja langsung. Ya kan? Berarti tinggal kita hitung. Berarti delta L2 dibagi delta L1 dikali dengan, ini berarti D2-nya 2 pangkat 2 dibagi dengan D1-nya 1 ya, 1 pangkat 2 gitu. Tinggal suruh diisi juga untuk perbandingan deltanya, berarti ini 1 banding 3
dikali 4/1, maka sama dengan 4/3, teman-teman ya. Gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak kira-kira untuk soal nomor 6 ini? Nomor 6 singkat ya, nggak kayak tadi yang agak panjang-panjang. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan saja di kolom komentar, biar kita bisa diskusi sama-sama. Oke, kita lanjut di soal nomor 7 dulu ya. Grafik di bawah ini merupakan hubungan antara pertambahan gaya F atau delta F terhadap pertambahan panjang delta X dari suatu pegas. Daerah deformasi plastis ditunjukkan oleh Oke, di daerah deformasi itu dibagi dua ya. Kalau deformasi plastis itu berarti dia perubahannya itu secara permanen, intinya tuh gitu. Yang kedua itu deformasi elastis ya. Nah, kalau elastis ya dia namanya juga elastis, berarti dia sementara, teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah deformasi plastis, otomatis yang paling tinggi yang mengalami deformasi plastis ini ya. Karena ketika semakin panjang sebuah kawat, maka akan semakin melengkung di bagian ujungnya, ya kan? Karena melengkung kan nggak mungkin di bagian bawah, jadi otomatis yang paling melengkung awal kan bagian atas, ya. Jadi paling eh, yang bentuknya plastis otomatis yang R dan S ya, berarti jawabannya yang D. Gitulah. Nomor 8. Tabel data fisis benda A dan benda B terhadap permukaan bumi yang memiliki jari-jari R sebagai berikut ya. Coba kita tulis dulu, massa A-nya sama dengan M, massa benda B-nya sama dengan 2M, dan jari-jari A-nya sama dengan R, jari-jari B-nya sama dengan 2R gitu. Kita pakai perbandingan lagi ya. Dan rumusnya kan kalau gravitasi benda, jadi GM dibagi R kuadrat ya, kayak tadi. Jadi kalau dibandingkan benda A dan benda B berarti GA dibagi GB aja. Sama dengan GMA dibagi RA gitu. Kuadrat. Ini kurang naik ya. Nah gitu. Dibagi dengan G dikali MB dibagi RB kuadrat ya. Nah, baru kita ubah, tapi di sini nilai G-nya pasti sama, jadi kita bisa langsung coretkan saja. MA-nya kita ganti dengan M, RA-nya kita ganti dengan R pangkat 2 ya berarti ya. MB-nya kita ganti dengan 2M, RB-nya kita ganti dengan 2R, jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini sama-sama M kita bisa coret, berarti kita bisa tulis 1 per R kuadrat dibagi dengan 1 ada angka 2 ya. 2 per 4R kuadrat. Ini sama-sama R kita bisa coret juga. Maka kita bisa tuliskan jadi 4 dibagi 2, teman-teman. Sama dengan 2 ya. Jawabannya berarti 2/1 ya. Yang D ya. Oke, lanjut nomor 9. Suatu pegas dengan konstanta pegas K direnggangkan sebesar X, seandainya separuh usaha yang digunakan untuk merenggangkan pegas tadi dipakai untuk merenggangkan pegas kedua. Pegas kedua ternyata terenggang sebesar X/4. Maka konstanta pegas kedua adalah titik-titik K. Berarti di sini ada dua jenis ya. Ini kan kondisi pertama itu jika K direnggang sebesar, berarti apa ya? Sebesar XA misalkan dengan usaha WA. Kemudian jika usaha B nilainya sama dengan usaha A dibagi 2, maka nilai dari XB-nya yang direnggangkan itu sama dengan XA/4 gitu. Kurang lebih gitu ya.
Berarti kita bisa bandingkan aja pakai rumus pegas ya. F sama dengan gitu. Karena di sini F-nya itu gayanya gaya W, maka kita pakai W aja ya. Sah berarti WB dibagi WA sama dengan setengah dikali KA dikali, sorry ini berarti KB ya. Berarti KB dikali dengan XB pangkat 2 dibagi dengan setengah KA dikali XA pangkat 2. Oke, tinggal kita substitusikan saja. Ini berarti sama-sama setengah, kita coret aja ya. KB-nya kita tulis ulang. Kemudian XB-nya itu sama dengan XA per 4, teman-teman. Jangan lupa dipangkatkan 2. Dibagi KA dikali XA pangkat 2. Berarti ini sama dengan KB dikali XA pangkat 2 per 16 ya. Dibagi dengan KA dikali XA pangkat 2. Ini sama-sama XA pangkat 2, kita bisa coret aja. Berarti kita bisa tuliskan WB dibagi WA sama dengan KB dibagi 16 KA ya. Gitu. Dan nilai dari WB-nya kita ganti. WB itu sama dengan WA per 2. WA-nya tulis ulang ya. Maka sama dengan KB per 16 KA ya. Gitu teman-teman. Jadi ini sama-sama WA, berarti kita coret. Ini sama dengan setengah sama dengan KB dikali 16 KA. Sehingga kita bisa tuliskan 16 kali setengah kan 8. Berarti 8 KA sama dengan KB. Jadi kalau pertanyaannya adalah maka konstanta pegas kedua adalah titik-titik berapa K? Otomatis 8 kalinya ya. Berarti jawabannya yang D teman-teman. Begitu ya untuk soal nomor 9. Kita lanjut di soal terakhir, di soal nomor 10. Ya kan terakhir ya? Oke. Sebuah balok bermasa 4 kilo didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik. Oke, sebelum ke sana berarti coba kita cari percepatannya aja dulu ya. Nyari percepatan dari bentuk grafiknya. Rumus percepatan itu kan sama dengan delta V dibagi dengan delta T ya. Nah, V-nya kalau kita lihat dari 0 ke 5 atau 5 kurangi 0 gitu. T-nya dari 0 ke 1, maka ini 5 per 1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat ya. Untuk nilai dari percepatannya. Kemudian benda tersebut digeser, otomatis kita bisa gunakan rumus sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dan karena dia memiliki lantai kasar, maka gaya yang bekerja itu pasti bertolak belakang dengan gaya geseknya. Berarti F dikurangi FK ya. Sama dengan massa dikali percepatan. F-nya di sini 40 dikurangi FK sama dengan massanya 4 kilo, percepatannya 5. Berarti ini sama dengan 20. 40 dikurangi FK, sehingga nilai FK-nya sama dengan 20 juga ya, 20 Newton. Nah, karena yang ditanyakan adalah koefisien gesek kinetiknya atau berarti mu K-nya, kita bisa gunakan rumus VK sama dengan mu K dikali gaya normal ya. Ini sama dengan 20, mu K-nya tulis ulang. Nah, untuk dapatkan gaya normal itu kita bisa dapatkan dari massa dikali 10, ya kan? Berarti 40, maka mu K-nya sama dengan berapa? 20 dibagi 40 ya. Sama dengan 0,5. Gitu. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jika dinilai
bermanfaat buat kalian, silakan like dan subscribe dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video pembahasan buku lainnya dan dadah.